3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 3 ingin menunjukkan proses pengerjaan proyek Mading Mataram, Kerajaan Mataram kuno Dinasti Isyana. Yes, ready. 1, 2, 3. Mana di mana kelompok paling keren? Kelompok paling keren ada di kelompok 3. Mana di mana kelompok paling kompak? Kelompok paling kompak ada di kelompok 3. Kelompok paling keren, kelompok paling kompak. Kelompok paling keren ada di kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil proyek Mading kami dengan materi Kerajaan Mataram kuno Dinasti Isyana. Sebelum masuk ke pembahasan materi, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Al-Fajrin Ramadan sebagai moderator sekaligus pemateri keempat. Saya Anggun, pemateri ke-1. Saya Nurlaila Kadriani sebagai pemateri kedua. Saya Selviani sebagai pemateri ketiga. Dan saya Nur Ayu Sarita sebagai pemateri terakhir. Langsung saja masuk ke pemateri pertama, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan membahas latar belakang berdirinya Kerajaan Dinasti Isyana. Kerajaan Mataram dari Dinasti Isyana atau yang dikenal dengan Kerajaan Medang merupakan kerajaan yang berdiri pada awal ke-10 Masehi. Kerajaan Mataram Dinasti Isyana itu sendiri didirikan oleh Mpu Sindok yang menjadi raja pertama dan pendiri dari Kerajaan Dinasti Isyana tersebut. Kemudian sebelum berdirinya Kerajaan Dinasti Isyana, Kerajaan Mataram kuno yang berdiri di Jawa Tengah mengalami ancaman dari kerajaan dinasti dari Kerajaan Sriwijaya dan ancaman dari bencana alam. Dari ancaman-ancaman tersebut kemudian Mpu Sindok memindahkan Kerajaan Mataram kuno Dinasti Isyana ke Jawa
Timur. Kemudian setelah pemindahan dinasti Isyana ke Jawa Timur, Pu Sindok kemudian mendirikan dinasti baru yang dikenal dengan dinasti Isyana. Nah, nama dinasti Isyana itu sendiri berasal dari gelar keturunan bangsawan dari Pu Sindok. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, pemateri selanjutnya saya persilahkan. Makasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan dinasti Isyana. Dinasti Isyana merupakan kerajaan yang berkuasa di Kerajaan Mataram Kuno atau Medang di Jawa Timur pada abad ke-10 hingga abad ke-13. Adapun perkembangan dinasti Isyana yaitu yang pertama, masa kejayaan. Dinasti Isyana mencapai puncak kejayaannya di bawah kepemimpinan Raja Dharmawangsa Teguh pada abad ke-10 dan Raja Airlangga pada abad ke-11. Yang kedua, peninggalan. Salah satu peninggalan dinasti Isyana yaitu Cendolor. Yang ketiga, berakhirnya dinasti. Dinasti Isyana berakhir di Jawa Timur setelah meninggalnya Prabu Dandang-Gendis, raja terakhir Kerajaan Kediri. Dan adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kemunduran dinasti Isyana yaitu yang pertama, perang Gantar, yang kedua ketidakstabilan politik, yang ketiga krisis ekonomi, dan yang keempat kemunculan Ken Anuk pendiri Kerajaan Singosari. Nah, yang terakhir keturunan raja-raja dinasti Isyana. Setelah Kerajaan Mataram Kuno itu, keturunan raja-raja dinasti Isyana berkuasa di Kerajaan Kahuripan dan Kerajaan Kediri. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, pemateri selanjutnya saya persilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas tentang kemunduran dinasti Isyana. Kemunduran dinasti Isyana. Kemunduran dinasti Isyana itu ada 2 poin. Yang pertama tentang serangan dari Wulawali. Pada tahun 1016 Kerajaan Serang pada tahun 1016 Kerajaan Serang mengalami serangan besar dari seorang panglima yang bernama Raja Wulawali. Raja Wulawali yang merupakan sekutu dari Sriwijaya. Serangan ini menghancurkan istana Medang dan menghancurkan istana Medang di Watan, Jawa Timur dan menewaskan Raja Dharmawangsa Teguh beserta banyak keluarganya. Yang poin kedua yaitu tentang krisis politik. Setelah kemunduran ini, Kerajaan Medang Kerajaan Medang mengalami kemunduran besar. Beberapa anggota keluarga kerajaan yang selamat seperti Airlangga melarikan diri dan kemudian mendirikan istana di Kahuripan yang menggantikan kekuasaan dinasti Isyana di Jawa Timur. Baik, materi selanjutnya yaitu peninggalan akan dibawakan oleh saya sendiri. Adapun peninggalan Kerajaan Mataram Kuno dinasti Isyana, yang pertama yaitu Prasasti Pujangan. Prasasti Pujangan mengisahkan sejarah dinasti Isyana dan kehidupan Raja Dharmawangsa Teguh. Peninggalan yang kedua yaitu candi. Sejumlah candi seperti Candi Jawi dan Candi Belahan dibangun pada masa ini. Meskipun banyak candi yang telah diperbaiki dan dibangun ulang oleh kerajaan penerusnya. Selain itu, sastra Jawa kuno seperti Kakawi, Arjuna Wiwaha pada era ini menjadi bukti kemajuan literatur dinasti Isyana. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya saya persilakan.
Baik, di sini saya akan memaparkan materi terakhir mengenai raja-raja dan penguasa dinasti Isyana. Nah, raja yang pertama itu adalah Raja Empuk Sinduk. Raja Empuk Sinduk dikenal sebagai raja pertama yang memimpin Mataram kuno era dinasti Isyana di Jawa Timur. Nah, kenapa dia dikenal sebagai raja pertama yang memimpin di Jawa Timur? Karena semulanya Mataram kuno ini tuh berdiri di Jawa Tengah. Namun pada masa pemerintahan Empuk Sinduk terjadi sebuah bencana alam yang membuat Empuk Sinduk memindahkan kerajaan yang semulanya di Jawa Tengah ke Jawa Timur. Hal ini dilakukan untuk melindungi kerajaan Mataram kuno. Nah, pada masa pemerintahan Empuk Sinduk sendiri, dia itu berhasil menstabilisasikan kerajaan-kerajaan di Mataram kuno, dan dia bisa menjalin hubungan-hubungan yang baik dengan kerajaan-kerajaan di luar Pulau Jawa. Nah, yang kedua itu adalah Sri Isyana Tunggawijaya. Sri Isyana Tunggawijaya ini itu merupakan putri pertama dari Empuk Sinduk sendiri. Nah, dia itu merupakan sebuah figur perempuan yang sangat penting pada masa pemerintahan Mataram kuno, karena dia itu berhasil melanjutkan masa kepemimpinan ayahnya yang berhasil menstabilisasikan kerajaan Mataram kuno pada saat itu. Nah, raja terakhir yaitu Dharma Wangsa Teguh. Dharma Wangsa Teguh merupakan raja yang sangat terkenal di kerajaan Mataram kuno era dinasti Isyana, karena dia itu berhasil memimpin kerajaan Isyana itu dengan kecakapannya yang cerdas, yang berhasil memperluas kekuasaan di dinasti Isyana. Nah, dia itu memimpin dari akhir abad ke-10 sampai abad ke-11. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada Rata. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.